Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengajuan pinjaman KUR BRI tahun 2023, tapi kondisi keuangan teman-teman sebelumnya macet. Nah, gimana cara agar pengajuan KUR BRI tahun 2023 teman-teman ini diterima kembali? Nah, berikut sedikit tips dan trik yang wajib teman-teman simak. Nah teman-teman, untuk bisa mengajukan pinjaman kembali KUR Bank BRI tahun 2023 ini memang tidak mudah dan juga tidak terlalu susah juga. Mengapa? Karena ada beberapa macam tips dan trik untuk teman-teman yang khususnya di pembahasan kali ini kreditnya bermasalah. Nah, biar diterima kembali gimana caranya? Yang pertama adalah sebaiknya lakukan analisa dalam penolakan sebelumnya. Apakah ditolaknya itu karena administrasi? Kalau ditolak karena administrasi, coba teman-teman terisik lebih dalam lagi penolakan administrasi yang di bagian mana, sehingga nanti teman-teman bisa mengacu pada penolakan tersebut untuk bisa diperbaiki pada pengajuan KUR Bank BRI yang berikutnya. Kemudian selain administrasi, penolakan yang kedua yang bisa istilahnya bisa diperbaiki untuk teman-teman bisa mengajukan KUR Bank BRI adalah tinjau dan perbaiki kembali catatan kredit. Nah, catatan kredit ditinjau ini kenapa? Karena gini teman-teman, jadi waktu kita pengajuan kita pasti punya usaha dong, dan minimal 6 bulan, maksimalnya ya nggak ada maksimalnya, sebaiknya usaha 6 sampai 1 tahun, tapi paling sih 1 tahun ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa menilai catatan keuangan teman-teman, apakah pengajuan di KUR Bank BRI ini teman-teman sudah tercover dengan laba bersih tiap bulannya atau belum. Nah, itu perlu teman-teman lihat dan telaah kembali, apakah sudah sesuai dengan pengajuan dengan laba bersih tiap bulan atau belum. Kalau belum sesuai dengan laba bersih tiap bulan, maka kebutuhannya ya pengajuannya jangan segitu. Misalnya laba bersih tiap bulan 500.000, teman-teman mau mengajukan pinjaman 1 juta, ya pasti akan ditolak karena ketidakmampuan membayar teman-teman ini akan dipertimbangkan. Kemudian kemungkinan yang ketiga yang bisa teman-teman baiki kalau KUR BRI ditolak adalah siapkan dokumen-dokumen yang lengkap dan perbaiki catatan. Nah, kembali lagi di faktor pertama yang kedua. Jadi jangan sampai nih teman-teman pengajuan KUR Bank BRI sudah ditolak sebelumnya, tapi teman-teman tidak berusaha memperbaiki catatan keuangan dan juga administrasi. Itu yang sangat penting dan sangat krusial sekali teman-teman. Karena apa? Nanti akan ditinjau teman-teman, akan ditinjau kembali bagaimana teman-teman itu bisa lengkap data-datanya untuk bisa diproses untuk kredit sebelumnya. Jadi nanti akan ada beberapa macam item-item yang akan teman-teman marketing KUR BRI istilahnya, atau mantri KUR BRI ini untuk mereka bisa input di sistem mereka. Jadi kalau teman-teman nggak lengkap, nah gimana bisa di-approve atau diterima kembali pengajuan yang ditolak tadi, sehingga teman-teman harus lebih teliti untuk data diri, identitas, administrasi yang lainnya, dan juga catatan keuangan. Kemudian faktor terakhir nih teman-teman yang akan mempengaruhi untuk teman-teman bisa diajukan atau di-approve kredit KUR Bank BRI ini adalah perbaiki kualitas kredit dari teman-teman. Artinya begini, pengajuan dari KUR Bank BRI memang mudah dan banyak sekali, selain BRI juga banyak sekali lembaga perbankan yang bisa melayani pinjaman khususnya KUR. Tapi kalau teman-teman misalkan dalam pengajuan ini sudah pernah terlibat dalam kredit macet, artinya gini, banyak sekali kredit di luar sana ya, dari paylater itu juga bisa mempengaruhi kualitas kredit dari teman-teman. Jadi paylater ini sebaiknya teman-teman lunasin nih, atau bisa teman-teman kalau nggak bisa lunasin minimal lancar lah. Kalau lancar ini bisa menjadi faktor luck atau penyebab diterimanya KUR BRI teman-teman.
sehingga kalau nanti lancar, oh pay later aja yang angsurannya 1 bulan kemudian aja lancar, apalagi KUR BRI yang bunganya bisa dibilang cukup rendah, pasti akan lebih lancar kembali. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman suami istri, nanti kan akan di BI checking teman-teman, akan di BI checking dua-duanya. Jangan sampai suami atau istri teman-teman ini dua-duanya mengajukan fasilitas pinjaman KUR BRI, karena pasti akan ditolak. Karena fasilitas KUR Bank BRI ini hanya bisa dinikmati oleh satu kepala keluarga aja. Artinya gini, kalau suami istri ini mengajukan dua-duanya KUR BRI, maka yang satu harus melunasin untuk satu pengajuan. Nggak bisa suami istri ini pengajuan dua-duanya menikmati semua fasilitas istilahnya bunga subsidi dari pemerintah. Jadi harus salah satu. Dan tidak boleh ada kredit yang macet suami istri ini. Artinya gini, oh kan yang mau pengajuan suami saya, kalau istri saya ada kredit macet nggak bisa dong. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi dua-duanya suami istri ini harus mempunyai riwayat fasilitas kredit yang lancar-lancar aja. Artinya nggak boleh salah satu dari mereka itu kreditnya bermasalah. Nah kalau bermasalah gimana? Nah kalau bermasalah maka tentunya teman-teman ini pasti harus dan wajib hukumnya untuk dilunasi atau dilancarkan nanti bukti pelunasan atau bukti melancarkan dari fasilitas kredit ini. Teman-teman bisa lampirkan di dalam statement pengajuan yang akan diajukan ke Bank BRI, sehingga data-data yang mungkin ditarik oleh perbankan khususnya BRI misalnya kan akan di BI checking. Nah BI checking itu update-nya setiap tengah bulan di bulan berikutnya. Kalau teman-teman lunasnya di bulan yang sama, maka di BI checking itu belum ada fasilitas pelunasan, makanya dilampirkanlah bukti lunas dari pinjaman-pinjaman yang teman-teman nikmati sebelumnya. Itu saja mungkin sedikit tips dan trik cara mengajukan pinjaman KUR BRI 2023 bagi teman-teman yang mungkin pernah memiliki kredit macet sebelumnya sehingga merasa kesulitan ataupun kesusahan ya teman-teman untuk bisa di-approve ataupun di-ACC kredit pinjamannya. Nah semoga teman-teman bisa belajar dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan ini, dan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah lancar-lancar aja bisa diteruskan kembali usahanya atau dikembangkan usahanya melalui pengajuan kredit KUR Bank BRI. Nah, sekian itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.